Anda sudah memasuki usia 40 tahun. Pernahkah Anda merasa rindu kepada masa muda terdahulu dan berniat untuk memperbaiki segala kesalahan di masa lampau? Atau mulai merasa iri akan kesuksesan orang lain, lalu merasa khawatir dan membandingkan kesuksesan yang Anda miliki dengan milik orang lain? Nah, hal-hal tadi merupakan beberapa tanda yang akan Anda alami saat memasuki fase midlife crisis. Nah, apa sih midlife crisis itu? Midlife crisis adalah periode normal selama masa kehidupan ketika seseorang beralih dari masa muda ke masa tua. Pada masa ini, seseorang mengevaluasi pencapaian, tujuan, serta impian terhadap apa yang mereka harapkan di masa lampau. Tahapan ini biasanya terjadi pada orang yang berusia sekitar 45 sampai 60 tahun. Dan setiap orangnya memiliki krisis yang berbeda-beda. Semua itu tergantung pada nilai yang mereka tonjolkan dalam kehidupan. Midlife crisis ini diperkenalkan oleh Elliot Jacques pada tahun 1965 dan digunakan lebih luas oleh psikolog Carl Jung. Namun, tidak semua orang akan mengalami fase midlife crisis ini karena tergantung lagi bagaimana setiap orang menghayati transisi menuju ke tahap lansia tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab seseorang mengalami midlife crisis. Pertambahan usia memang dapat menyebabkan banyak perubahan dalam hidup setiap individu, mulai dari perubahan karir, hubungan, kondisi finansial, dan masih banyak lagi. Namun, ternyata salah satu ketakutan yang banyak dialami dan memicu timbulnya midlife crisis adalah stagnasi atau tidak adanya perubahan. Pasalnya, perubahan yang dialami masing-masing individu mungkin mengarah ke kondisi yang lebih baik. Namun, perubahan yang mengarah ke kondisi negatif bisa juga menjadi penyebab dari midlife crisis. Nah, berikut ada beberapa hal lain yang juga dapat memicu timbulnya midlife crisis, yaitu yang pertama, stigma pada masyarakat mengenai proses penuaan. Yang kedua, perubahan pada tubuh. Yang ketiga, rasa takut terhadap proses penuaan itu sendiri. Yang keempat, rasa takut akan kematian. Yang kelima, perceraian atau perubahan pada hubungan dari masing-masing individu. Yang keenam, berubahnya hubungan dengan anak-anak, misalnya anak sudah keluar dari rumah atau sudah memiliki cucu. Yang ketujuh, perubahan pada karir. Yang kedelapan, perubahan finansial. Dan yang terakhir, merasa hidup yang dijalani tidak sesuai dengan harapan. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi midlife crisis. Midlife crisis memang bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Namun, dalam menghadapinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti menerima kondisi saat ini, lalu berhenti terlalu keras mengkritik diri sendiri, dan fokus menjalani hidup. Lalu, kita bisa mencurahkan perasaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, melakukan suatu perubahan kecil dalam hidup.